Shalom, shalom komunitas IPM yang diberkati. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai My Life, My Adventure. Perjalanan hidup kita ini adalah petualangan kita. Ini bagikan kita membaca sebuah novel di mana di sana ada cerita bahagia, ada cerita tragedi. Ada cerita sehat, ada cerita sakit, dan penderitaan. Ada cerita mendapatkan keuntungan, namun ada juga cerita kemalangan. Semua yang baik dan buruk silih berganti dalam kehidupan ini. Tidak ada yang selamanya menetap demikian. Ada dinamika yang terus dan silih berganti datang mewarnai kehidupan itu sendiri. Demikian juga kalau kita merenungkan kehidupan kita. Sejak saat kita masih kecil hingga hari ini, semua hal yang di atas pernah terjadi dan akan berlanjut terus demikian. Masihkah kita bisa menyombongkan diri, menyadari hal itu bisa terjadi kapanpun dan dalam situasi apapun dan dalam kehidupan kita? Masihkah kita bisa semena-mena terhadap orang lain, apalagi orang yang kita kasihi, orang yang benar-benar telah menunjukkan kasih dan loyalitasnya kepada kita? Masihkah kita mau hidup dengan terus-menerus menekan orang itu? Kalau kita menyadari bahwa kehidupan ini benar-benar ada yang baik, ada yang buruk, ada saat-saat kita senang tapi susah, juga seharusnya kita tidak bisa sombong. Terkadang kita bisa sakit, terkadang kita bisa sehat. Saat sakit kita juga membutuhkan orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu jangan saat kita kuat kita meremehkan orang yang lemah, tetapi kita harus menjadi bijak, harus saling menghormati dan saling mengasihi. Jangan kita menekan orang yang kita anggap remeh dan lemah, karena Tuhan juga adalah pembela orang tersebut. Komunitas IPM yang diberkati, marilah kita belajar menjadi orang yang lemah lembut, karena orang yang lemah lembut atau yang lembut hatinya adalah orang yang mudah dibentuk. Dalam khotbah Yesus di bukit di dalam Matius 5 ayat 5 dikisahkan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lembut hati atau yang lemah lembut adalah orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dia adalah orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan, dan Tuhan adalah penjunan tanah liat. Apakah Tuhan mau menggunakan atau membentuk kita sebagai bejana yang mulia atau yang kurang mulia? Semua ada di dalam tangan Tuhan, dan semua memiliki upaya yang sama pentingnya, sama baiknya. Baik yang mulia maupun yang kurang mulia, karena ada tujuan, ada rencana Tuhan yang besar di dalamnya. 19 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 saya setelah menyelesaikan pekerjaan saya tertidur. Kebetulan hari itu saya sedang di luar kota, sedang menunggu jam check out. Saya sempat bermimpi dan mimpi itu sangat menyentak saya, membuat saya terkejut. Saya tidak tahu apakah mimpi itu dari Tuhan atau bukan. Sang waktu yang akan membuktikan mimpi itu dari Tuhan atau bukan. Mimpinya begini. Kebetulan saya sedang berada di sebuah rumah yang belakangnya ada tanah yang lapang yang sangat amat luas, bagaikan lapangan golf. Di sana terlihat banyak sekali kuda yang terparkir di sana. Ada yang pakai kereta dan lebih banyak lagi kuda-kuda yang tidak pakai kereta. Mereka terparkir dengan rapi di halaman itu yang sangat luas itu, di samping rumah yang begitu cukup besar. Dan saya menyaksikan kuda-kuda itu perawakan yang begitu tinggi besar, seperti kuda-kuda dari Australia atau Amerika yang sering kita lihat di televisi, di tempat pacu kuda di skuadron-skuadron yang sangat terkenal. Mereka berlari. Seperti itulah perawakan kuda itu.
Yang lucu, di tangan saya ada sebuah pecut kecil. Saya pegang pecut itu dan saya mulai mendekati kuda-kuda yang tanpa kereta dan mulai melakukan keisengan kecil. Memecut kecil-kecil kuda itu dan saya sangat terperanjat. Posisi kuda yang tadinya membelakangi saya, tiba-tiba mereka secara serempak membalikkan badan menghadap kepalanya ke arah saya. Dan mereka bisa berbicara dan mereka menanyakan, apa yang kami bisa kerjakan untukmu? Spontan saya kaget setengah mati dan hati saya gentar karenanya. Saya langsung bangun dan berdoa, kalau memang mimpi ini dari Tuhan, itu adalah teguran buat saya. Namun di dalam hati saya ada suara Paul, selama ini engkau telah menabur banyak sekali benih-benih iman, benih-benih firman, benih-benih transformasi. Dan itu sudah banyak yang tertanam subur di hati jutaan orang. Benih-benih itu sudah banyak sekali menghasilkan buah tanpa engkau menyadarinya. Buah yang tidak terlihat dan ada di mana-mana, sangat lebat dan berlimpah-limpah. Tidak ada benih yang akan kembali dengan sia-sia. Semua akan menghasilkan buah-buah yang bagus dan buah yang matang, buah yang manis, buah yang menyukakan hati Tuhan. Engkau sudah tidak bisa menggunakan pecutmu untuk iseng-iseng, untuk main-main, untuk sekedar motivasi. Mereka bagikan kuda tunggangan yang sangat tangguh. Mereka telah siap memasuki arena pertandingan. Di dalam skuadron disaksikan ribuan orang penonton di dalam stadion itu. Mereka akan bertanya kepadamu, apa yang bisa kami lakukan? Ayo bangkit. Milikilah rencana yang lebih detail untuk mewujudkan impian-impian yang ada. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Lalu saya sadar bahwa itu adalah mimpi. Saya tidak tahu apakah ini dari Tuhan atau bukan. Tetapi kalau memang itu benar dari Tuhan, Tuhan akan memberikan otoritas untuk bisa mewujudkannya. Karena itu kita akan bawa terus di dalam doa apa yang akan terjadi, untuk kita bisa lebih lagi menjadi berkat untuk kota kita. Komunitas IPM yang diberkati, marilah kita belajar untuk menjadi ambasador-ambasadornya Tuhan. Ambasador atau duta besar, bukan hanya sekedar duta, tapi duta besar, di mana kita mewakili surga, menjadi dutanya atas bumi ini. Sehingga kehidupan kita haruslah mulai bangkit. Bukan hanya perkara kecil yang harus engkau lakukan, tetapi perkara besar. Duta besar tidak melakukan perkara-perkara yang sepele, tapi perkara yang besar yang memiliki dampak secara luas. My life is my adventure. Jangan hanya isi kehidupan ini dengan hal-hal yang biasa saja, yang tidak ada tantangannya. Isilah hidup ini dengan petualangan baru, seru, petualangan yang membuat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, yang mengingatkan orang-orang lain bahwa kita adalah history maker, yang membuat sesuatu yang besar, yang bisa mengubahkan dunia di sekeliling kita. Mari kita bangkit, bagaikan kuda-kuda pacuan yang siap untuk memasuki skuadron kita. My life is my adventure. Elia Bolang dalam Inspiratif Power Ministry.